Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Kinayungan panjang umur, rezeki berkah melimpah kepada Anda semuanya, saudara-saudari dimanapun berada. Oke, kembali lagi kita kutip-kutip dari catatan Wikipedia. Kisah singkat Wali Songo atau yang Wali 9 ya, teman-teman, yang menyebarkan agama Islam seiring era zaman-zaman kerajaan. Di sini tertulis tahunnya kemarin kita pada masuk part 2 Sunan Ampel. Jadi sangat menarik teman, seperti apa kisah Wali 9. Untuk part 1 kemarin kita membahas Maulana Malik Ibrahim atau Makdum Ibrahim nama lainnya, dan As Samarkandi nama lainnya. Jadi wali itu mempunyai beberapa nama ya teman. Oke. Ini beliau yang Samarkand, Asia Tengah pada paruh abad 14. Bapak Tanah Jawi versi Mensima menyebutkan Asmarakandi mengikuti pengucapan lidah Jawa terhadap As Samarkandi. Nah, ini nama-nama lain dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Yang part 1 ya teman. Lalu kita kemarin pada Sunan Ampel untuk part 2. Jadi kita kemarin pada Sunan Ampel yang kita kembali lagi. Ia putra tertua Maulana Malik Ibrahim menurut Bapak Tanah Jawi dan silsilah Sunan Kudus. Di masa kecilnya ia dikenal dengan nama Raden Rahmat. Ia lahir di Campak pada 1401 Masehi. Nama Ampel sendiri diidentikan dengan nama tempat di mana ia lama bermukim di daerah Ampel atau Ampel Denta, wilayah yang kini menjadi bagian dari Surabaya. Kita kemarin sudah membahas Sunan Ampel. Sekarang kita masuk part 3 teman. Ini Sunan Giri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya teman. Oke, untuk yang ketiga, bagaimana kisah Sunan Giri? Yuk kita baca. Saya bacakan untuk teman semua ya. Sunan Giri yang memiliki nama kecil Raden Paku alias Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri lahir di Blambangan, dalam kurung kini Banyuwangi teman, pada 1442 Masehi. Jadi Sunan Giri lahir di Blambangan, Banyuwangi 1442 Masehi. Ada juga yang menyebutnya Jaka Samudra, ini nama lainnya. Sebuah nama yang dikaitkan dengan masa kecilnya yang pernah dibuang oleh keluarga ibunya, seorang putri raja Blambangan bernama Dewi Sekardadu ke laut. Jadi mungkin ada suatu kisah ya, ini dibuang oleh keluarga ibunya, tapi bukan ibunya ya, dari yang membuang adalah keluarga ibunya, bukan ibunya. Seorang putri raja Blambangan bernama Dewi Sekardadu ke laut, mungkin ada kisah ini. Raden Paku kemudian dipungut anak oleh Nyai Semboja maksudnya. Dalam kurung Bapak Tanah Jawi versi Meinsma, ayahnya adalah Maulana Ishak, saudara kandung Maulana Malik Ibrahim. Oke. Maulana Ishak berhasil mengislamkan istrinya, tapi gagal mengislamkan sang orang tua mertua. Berhasil mengislamkan istrinya tapi gagal mengislamkan mertua. Oleh karena itu ia meninggalkan keluarga istrinya, berkelana hingga ke Samudra Pasai. Oke, kalau menurut saya mungkin ini semacam tugas juga ya teman. Semacam tugas begitu. Jadi mengembara itu adalah mengemban tugas juga, menyebarkan syiar Islam begitu. Sunan Giri kecil menuntut ilmu di pesantren misannya Sunan Ampel, tempat di mana Raden Patah juga belajar. Oke. Ia sempat berkelana ke Malaka dan Pasai. Setelah mereka cukup ilmu, ia membuka pesantren di daerah perbukitan Desa Sidomukti, selatan Gresik. Dalam bahasa Jawa, bukit adalah berarti giri.
Bukit itu giri, teman. Kalau di Jawa itu bukit giri. Zaman dulu nih, giri ini bahasa zaman dulu mungkin. Maka ia dijuluki Sunan Giri. Pesantrennya tak hanya dipergunakan sebagai tempat pendidikan. Jadi dalam arti sempit, pesantrennya ini bukan hanya tempat pendidikan, teman. Pendidikan agama ya. Namun juga sebagai pusat pengembangan masyarakat. Nah, jadi pengembangan masyarakat, sosialisasi mungkin. Jadi Sunan Giri ini sangat sangat perhatian dengan masyarakat, teman. Itu saya mengomentari nih. Mungkin lebih kurangnya seperti itu. Raja Majapahit konon karena khawatir Sunan Giri mencetuskan pemberontakan. Nah, ini masih era Majapahit. Jadi karena bisa mengambil hati masyarakat banyak mungkin Sunan Giri ini, teman. Jadi Raja Majapahit konon khawatir kalau Sunan Giri mencetuskan pemberontakan. Buruk sangka ya, teman. Nah, raja ini lalu memberi keleluasaan kepada Sunan Giri maksudnya untuk mengatur pemerintahan dalam kelompok wilayah mungkin di situ. Maka pesantren itu pun berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan yang disebut Giri Kedaton. Oke, teman. Jadi di situ malah seperti kedaton keraton, jadi begitu. Diberi kehormatan Sunan Giri oleh Raja Majapahit sekalian. Daripada memberontak mungkin ada rasa khawatir begitu ya, teman. Jadi diberi wewenang sekalian untuk mengatur masyarakat juga. Lalu Bukit Giri atau pusat pengajaran agama di situ disebut Giri Kedaton. Oke, teman. Lanjut, sebagai pemimpin pemerintahan Sunan Giri itu hanya beliau memimpin kepemerintahan juga, bukan hanya tentang penyebaran agama, teman. Sunan Giri juga disebut sebagai Prabu Satmata, berarti seorang sultan dong, karena memimpin. Oke, jadi diberi semacam kekuasaan di situ. Ini gelar beliau Prabu Satmata. Giri Kedaton tumbuh menjadi pusat politik yang penting di Jawa. Waktu itu ketika Raden Patah melepaskan diri dari Majapahit, Sunan Giri malah bertindak sebagai penasehat dan panglima militer Kesultanan Demak. Oke. Hal tersebut tercatat dalam Babad Demak. Selanjutnya, Demak tak lepas dari pengaruh Sunan Giri. Jadi Sunan Giri sangat berperan penting di Demak, teman. Selain di daerahnya, di mana tadi Bukit itu ya, jadi beliau juga membantu Demak, lalu berperan penting di Demak. Ia diakui juga sebagai mufti, pemimpin tertinggi keagamaan setanah Jawa pada eranya, teman. Giri Kedaton bertahan hingga 200 tahun. Nah, 200 tahun. Salah seorang penerusnya, Pangeran Singosari, dikenal sebagai tokoh paling gigih menentang kolusi VOC dan Amangkurat II. Nah, Amangkurat II nih, teman. Pada abad 18, para santri pesantren Giri juga dikenal sebagai penyebar Islam yang gigih ke berbagai pulau seperti Bawean, Kangean, Madura, Haruku, Ternate hingga Nusa Tenggara. Penyebar Islam ke Sulawesi Selatan maksudnya. Datuk Ribandang dan dua sahabatnya adalah murid Sunan Giri yang berasal dari Minangkabau. Kayak di sana punya murid di tanah Minang. Dalam keagamaan ia dikenal karena pengetahuannya yang luas dalam ilmu fikih. Orang-orang pun menyebutnya sebagai Sultan Abdul Fakih. Oke. Ini nama lainnya. Ya juga pencipta karya seni yang luar biasa. Permainan anak seperti Jailangkung. Di sini tertulis pemainan, tapi maksudnya permainan ya. Permainan anak seperti Jailangkung, Jamuran, Lir Ilir, dan Cublak Suweng disebut sebagai kreasi Sunan Giri. Itu lagu ya, Cublak Suweng kayak gitu ya. Demikian pula Gending Asmarandana dan Pucuk lagi bernuansa
Jawa, namun syarat dengan ajaran Islam. Jadi tembang-tembang ini untuk permainan ya, anak-anak lagi pada main lir ilir tandure wong sumilir. Itu menghibur anak-anak, itu bernuansa Islam. Cuplak-cuplak suweng suweng kayak gitulah yang lagu kayak gitu, teman. Jadi ini untuk Sunan Giri pada kisah Wali Songo kali ini kita bahas. Apabila ada salah ucap bahasa yang tidak jelas, mohon maaf karena di sini ada tulisan yang kadang kita harus ralat ulang begitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami untuk kita mengutip kisah-kisah era Wali Songo dari catatan Wikipedia. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.